perusahaan ini memang sekali kena itu langsung banyak, ya beruntun lah gitu. Memang di Kerawang ini ada klaster keluarga, klaster industri, dan terakhir ada klaster pesantren. Kalau klaster industri ini waktu sebulan yang lalu ya kita kena dengan salah satu pabrik gitu ya di kawasan Surya Cipta itu sampai 113, tapi sekarang sudah normal kembali dan sudah pada bekerja kembali karena mereka mewajibkan apabila mau masuk kerja mereka itu harus siap di swab kembali gitu. Macam-macam penyebabnya ya. Ada yang mereka itu tertular pada waktu dia naik bus, ada juga yang dia di halte bus, ada juga pada waktu mereka istirahat makan siang di tempat merokok. Di situ ada kawasan merokok, dia pasti buka masker ya, dan mereka ngobrol deket-deketan ngobrol. Nah di situ terjadi juga. Kalau dibiarkan ya pasti akan beranak lebih dalam ya. Jadi kenapa kita sekarang berkolaborasi dengan Apindo ya, kan dari perusahaan-perusahaan itu menjadi anggota dari Apindo. Jadi kalau ada apa-apa saya kan nggak kenal satu persatu gitu ya, saya akan kasih masukan ke Apindo, tolong dong PT ini gitu, dan mereka langsung menghubungi PT-PT tersebut. Sekarang sejak terjadi deklarasi di Aksaya itu ya, beberapa perusahaan aktif untuk membuat laporan ke Dinas Kesehatan, dan kita juga langsung tindak lanjutin, dan kita selalu memberi arahan bahwa perusahaan harus seperti ini. Hampir semua yang positif di Kabupaten Kerawang ini, hampir 80%-nya itu semua tanpa gejala. Jadi memang kita harus hati-hati. Mereka tidak merasakan apa-apa. Kadang-kadang mereka cuman pusing, flu, pilek gitu ya. Bahkan sekarang akhir-akhir ini yang sering kelihatan adalah mereka sudah tidak merasakan bau dan tidak merasakan rasa. Sehingga kalau memang sudah tidak merasakan bau dan rasa itu sudah pasti dia kalau di swab pasti positif. Ya, sebenarnya mereka sudah punya ya namanya satgas-satgas di industri. Tapi manakala dia ini kurang membaca kurang berkoordinasi ya. Jadi dia itu memang melakukan, tapi tindakannya itu kurang tepat. Harusnya apabila ditemukan satu orang bergejala ya, cepat dilakukan swab terhadap orang tersebut dan tracing ini paling sangat berguna di dalam penanganan COVID. Bagaimana kecepatan tracing dan bagaimana kualitas dari tracing tersebut. Harusnya begitu di tracing di satu lingkungan gitu ya, seumpama satu bagian, begitu di tracing ada orang kontak erat sama si yang positif tadi, di tracing seumpama ketemu 15, langsung dari 15 itu langsung dilakukan swab sehingga ketahuan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, apalagi dia disuruh bekerja. Jadi begitu dia kontak erat dengan si pasien yang positif, langsung di WFH-kan saja. Jangan mereka disuruh bekerja. Kalau mereka disuruh bekerja, itu akan menularkan berapa langkah lagi. Itu yang terjadi selama ini. Mereka men-tracing tapi tidak tahu apa artinya tracing. Dan itu pastinya sudah tercantum Bu ya dalam ada keputusan Menteri Kesehatan. Ada di Permenkes 328 itu disebutkan bagaimana kita menanggulangin COVID di perusahaan. Di situ bisa dibaca dengan HRD-nya ya, dibaca cara men-tracing seperti apa, harus bagaimana, ada semua di situ di Permenkes. Salah satunya
adalah cepat dan jujur. Kalau nggak cepat nggak jujur percuma. Jujur saja nggak cepat tidak ada actionnya. Cepat saja nggak jujur juga bohong gitu ya. Jadi selama ini perusahaan itu takut kalau sampai ketahuan bahwa di perusahaannya itu banyak yang positif, sehingga ditutup-tutupin, tidak mau melaporkan ke dinas kesehatan. Akhirnya kalau dia tutup-tutupin, dia kerjakan sendiri, suatu saat akan meledak. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya. Itu sudah baku ya. Karyawan masuk dicek suhunya, karyawan masuk harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Di tempat ruang makan harus ada jaga jaraknya, bahkan harus ada pelindungnya ya. Yang biasa dia ruang makan dipakai 200 orang hanya boleh dipakai 100 orang. Dibuatlah kayak semacam bergantian makannya ya, nggak usah bareng-bareng. Terus di tempat sholat juga ya, sebaiknya karyawan membawa alat sholat sendiri, jangan satu dipakai rame-rame ya. Terus di tempat kliniknya juga sudah harus disediakan apa yang menjadi pertolongan dia pada waktu si karyawan ini punya sakit yang mengarah ke COVID. Pertama yang harus dilakukan, dia catat, dia melaporkan ke dinas kesehatan, dan dievakuasi pasien tersebut, masukin ke rumah sakit. Karena kebijakan di Kabupaten Karawang ini tidak ada isolasi mandiri di rumah, tapi adanya isolasi di rumah sakit. Kenapa kita punya kebijakan di isolasi di rumah sakit? Sehingga tidak memungkinkan lagi pasien itu untuk jalan-jalan di luaran yang tidak terkontrol. Ya, kita sebagai teman tidak berarti bahwa COVID ini adalah penyakit yang memalukan. Tidak berarti COVID ini harus ditutup-tutupin karena kita ini aib. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita punya tetangga, punya teman, janganlah dikucilkan mereka, karena mereka sendiri juga tidak ada yang mau menerima penyakit ini. Bahkan kadang-kadang ada bapak ibunya masuk rumah sakit, anaknya tidak ada yang ngurus. Ya, kita sebagai tetangga sebaiknya ya memberi perhatianlah kepada keluarga yang ditinggalkan ini ya. Waktu itu juga ada anak kecil berdua, bapak ibunya masuk ke rumah sakit. Akhirnya saudaranya yang di luar Kabupaten Karawang ini pernah menelpon Satgas, dan akhirnya kita dari Satgas, khususnya itu dari BNPB, kita memberi santunan ke anak tersebut. Ya, pernah berkontak fisik, langsung di WFH-kan, langsung dirumahkan, langsung diistirahatkan, dipantau secara ketat dengan manajemennya ya. Karena kalau dia tidak langsung dirumahkan, dia akan berkeliaran lagi. Kita tidak tahu di dalam tubuhnya ada virus atau tidak. Tapi begitu dia di WFH-kan, dipantau ketat, akan terlihat nanti apabila dia ini langsung di swab untuk memastikan. Pondok pesantren ini kan awalnya diawalin dengan satu santri yang sakit ya. Satu santri ini sakit dan diperiksa swabnya ternyata positif. Akhirnya kita datang ke pesantren, puskesmas tempat ya, Adiarsa, datang ke situ untuk men-tracing. Dilakukanlah tracing, ternyata dari berapa? 18 atau 19 saya lupa, ditemukanlah 11. Setelah itu dari 11 yang ketemu di tracing lagi. Akhirnya ketemulah lagi, semua total itu 31. Nah, ini kalau kita tidak cepat tadi ya, dia sakit tidak melapor, awalnya tidak melapor. Jadi
ketahuan dari puskesmas bahwa di situ ada yang positif, dan di situ ya tahu sendirilah ya, di pesantren itu kan mereka ngaji bareng, belajar bareng, makan juga bareng, terus namanya juga anak-anak. Namanya anak-anak ini ya kepinginnya kumpul-kumpul saja. Tapi kita dari pihak Dinas Kesehatan mengambil langkah, karena ini memang mereka ini di usia SMP gitu ya. Kita jadikan satu, ini santri-santri ini di RSUD semua, tidak ada yang dipisah. Karena kalau dipisah, mereka akan apa? Kayak stres ya. Stres, seumpama yang ini 5 di rumah sakit ini, yang ini di rumah sakit ini, akhirnya mereka akan merasa sedih. Yang biasa ngumpul terus gitu ya, terus ini dipecah-pecah gitu. Jadi waktu itu saya ambil kebijakan sudah dijadikan satu saja. Pada waktu itu rumah sakit umum kosong RSUD, tidak terlalu banyak penderita di situ, kita jadikan satu, dan di rumah sakit pun mereka punya kegiatan ngaji bareng, apa bareng. Jadi mereka tidak kehilangan momen dia pada waktu di pesantren. Kita sudah memberi masukan ke pesantren, dan kita sudah melakukan desinfektan juga di pesantren ya. Dan kita bilang mari kita mulai dari ini, kita mulailah nanti sepulangnya mereka juga kita harus tetap ketat melakukan protokol kesehatan, karena ada beberapa santri yang juga tidak kena kan. Jadi mereka harus dijaga, jangan dibiarkan akhirnya nanti timbul kembali. Sebenarnya penanganan COVID ya, ini dari pengalaman kita yang sudah berapa bulan ini? 7 bulan ya. 7 bulan kita mengalami ini, cuman mudah sebenarnya kalau kita jangan pakai COVID ya. Kita harus disiplin memakai masker. Karena masker ini adalah penahannya ya, dan kita harus juga disiplin jaga jarak ya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Udah itu, kalau ini kita lakukan dengan ketat, insya Allah kayaknya COVID juga nggak terlalu berani.